Waduh, udah lama banget nih kayaknya kita nggak ketemu di konten ini. Selamat datang di Waduk Cirata, salah satu waduk terbesar yang ada di Jawa Barat. Kalau di tahun 2023 kita ngawalin RT di Sukabumi, sekarang kita bakal mulai dari ngejajal daerah Purwakarta. Di episode kesempatan kali ini, gue dan Egi bakal ngajakin lu buat eksplorasi ke daerah epik yang bernama Waduk Cirata, salah satu objek vital nasional kebanggaan negara Indonesia. Tempat adanya pembangkit listrik tenaga air dan yang baru-baru ini pembangkit listrik tenaga surya. Bahkan lokasinya udah masuk ke video Nas Daily. Kita bakalan ke sana. Selain itu, kita juga bakalan kulineran di sini karena nggak afdol lu ke daerah Purwakarta tapi belum nyobain nasi liwet sama sate maranginya. Aduh, oke mantep dah. Perjalanan dimulai udah pasti dari base kita Kabupaten Bogor. Gue dan Egi mutusin buat kesana via jalur darat roda 2, aka motor. Waktu tempuh kira-kira 3 jam dengan kecepatan yang ya lu bisa lihat sendirilah di videonya kayak gimana. Kita berangkat dari jam setengah 6 pagi, OTW ambil jalur lewat daerah Citerep, tembus ke Cilengsi, masuk ke Kerajaan Jonggol, terus mepet ke Cianjur. Persis banget jalannya pas kita mau ke Gunung Laya. Nah, melewati pertigaan Gunung Laya, gue dan Egi langsung melipir ke tukang kupat tahu dulu buat sarapan. Dari sini masih ada setengah jalan lagi sebelum ke waduk, jadi enjoy the video. Hey bro, selamat datang sobat Go, sobat mager. Selamat datang lagi di Ready Explorer episode terbaru. Sekarang gue lagi ada di daerah Purwakarta ya. Jadi kita melipir dulu, tapi belum sampai ke waduknya. Jadi pada kesempatan kayak ini kita bakal coba buat ngejajal dan juga nge-explore salah satu waduk yang terkenal ya di daerah Purwakarta selain Jatiluhur. Itu Cirata, oke. Dari Egi di situ lagi makan. Gokil. Ini kita berangkat jam setengah 5 dari Bogor. Udah jam 7 sekarang kira-kira. Jadi tinggal sejam lagi, kira-kira 3 jaman lah buat sampai ke sana. Oke, mantep. Ikuti terus perjalanan gua dan Egi. Let's go. Perdana banget nih, gue dan Egi nyobain jalan buat OTW ke daerah Purwakarta atau Waduk Cirata. Oh iya, jalan yang gue laluin inilah jalan yang bisa lu pilih via Google Maps dengan opsi kendaraan roda 4, jadi bisa dibilang ini merupakan jalan ke Waduk Cirata kalau naik mobil tapi nggak pakai tol. Jalannya seru cuy, lewatin hutan, sawah, tapi kondisi aspalnya enak banget buat dilaluin. Semenjak keluar daerah Citerep, gue jarang banget dihadang sama truk-truk gede pas lewat sini jam 7 pagi. Jadi perkara kentut truk yang hitam itu, aka polusi dari knalpot, absen cuy buat cemarin suasana jalan di sini. Anjay. Nah, udah lewatin Gapura, kita akhirnya bisa lihat pemandangan keren bendungan Cirata dari atas bukit. Gokil. Awal-awal lu bisa lihat area tambak di sana, tapi pas turun dikit mulai tuh, lu bisa lihat area pembangkit listrik tenaga surya yang kemarin rame gara-gara masuk video Nas Daily. Nah, pas nyampe area tanggulnya, kita langsung fokus buat nyari warga lokal yang buka jasa keliling daerah waduk pakai perahu. Karena itu tujuan utama kita sekarang, eksplorasi waduk dan sampailah kita di area klaster wisata kuliner Cirata. Sepi ya? Kenapa ini sepi? Oh, sepi. Sedih. Terpantau sepi area di sekitar Waduk Cirata. Banyak rumah makan, ada ikan bakar segala macam ya. Tapi gua nggak melihat sosok di sini. Kenapa ini? Bingung. Let's go. Coy, sekarang kita udah sampai di bendungan Caritanya banget nih. Jadi kita masuk ke kawasan kulinernya. Bayar satpam goceng ya, buat motor, gua nggak tahu kalau mobil. Sekarang kita sama bapak perahu bakalan coba buat ngejajal muterin daerah bendungan Carita ya. Kita bakal berwisata air. Kita nggak boleh macem-macem nih, tapi buat video mah nggak apa-apa kali sedikit. Oke, mantap, let's go.
Aduh coy, A7S dong. FPJ 7 Kita benar-benar lagi ada di waduk Ciratanya banget. Jauh nggak sih kira-kira? Cirata apa Carita? Cirata. Bener lu. Cirata. Bapak namanya waduk Cirata ya Pak? Dalam nggak Pak? Berapa meter? Pare asli. Oh pare. Oh turun naik. Ya cuy, kita lagi ada di bendungan Ciratanya banget ini. Kita kan jam 9, jam 10-an dan masih tenang ya, baru ada 1-2 kapal doang tuh yang berwisata. Jadi jadi alternatif tempat wisata lu berkeluarga sih. Kalau misalnya memang pengen cobain pergi ke daerah-daerah waduk yang unik-unik gitu lah. Yang random Gitu. Pantai bukan, gunung bukan. Nah, waduk jawabannya ya. Atau pokoknya ada tempat makan juga di sini. Terus habis itu lengkap pokoknya fasilitasnya. Tinggal lu nikmatin aja mana yang paling enak. Anjay, proyek mana? Experience. Proyek mana bro? Kita sekarang sedang meneliti daripada elevasi waduk Cirata ya. apakah bisa menyalurkan air sampai ke irigasi waduk. Kita lihat bulan November ini air masih terpantau aman. Iya, kita sekarang lagi ada di tengah-tengah waduk atau bendungan Cirata. Dengan cukup membayar 100.000 aja ke warga lokal, lu bisa nikmatin jalan-jalan air atau keliling waduk di daerah ini. Caranya tinggal cukup ke area wisata atau ke kuliner Cirata di hari weekend. Biasanya bakal ada beberapa warga lokal yang nawarin buat keliling kayak gue sekarang. Dealan harga, abis itu langsung dah jalan-jalan. By the way, ini pengalaman perdana gue buat ngejajal tempat ini dan seru. Kalau tadi pas kita pakai motor bendungannya udah kelihatan rapi banget. Nah, kalau pakai perahu justru nggak terlalu kelihatan. Maklum, kita kelilingnya nggak terlalu mepet ke sisi jadi hiasan-hiasan dari taman di daerah Tanggul jauh banget. Cuman bagusnya adalah kita bisa ngelihat dari deket lapangan solar panel yang baru aja dipasang di bendungan Cirata untuk membangkit listrik tenaga surya. Kebetulan bawa perahunya ngasih lihat dari deket tapi nggak sampai naik ke pagarnya, harus izin dulu kayaknya. Overall, kalau buat wisata keluarga cukup oke buat dinikmatin, apalagi kalau lu kesini itu nggak sengaja. Kayak ada dinas di Purwakarta terus deket nih kesini, nggak rugi dah buat nyobain. Pokoknya mantep. Coy. Tadi kita baru aja ngelilingin waduk Cirata ya. Kira-kira ya 30 menit lah, 30 menit, 40 menitan. Tadi dianterin sama bapaknya. Wisata perahu tadi gue bayar 100.000. Menurut gue cukup worth it lah. Apalagi kalau misalkan berdua doang gitu. Kalau misalkan lu ramen kayaknya lebih murah. Tadi kita muter-muter ngelihat pembangkit listrik, ngelihat tanggul bendungan. Terus yang satu tuh yang baru banget tuh solar panel, katanya terbesar ya di Indonesia. Cuma gue nggak tahu, gue masih belum cross check datanya gimana. Cuma yang jelas ya keren lah. Gue baru pertama kali ngeliat solar panel segitu banyaknya gitu men. Gue nggak tahu bakal berapa banyak watt yang dihasilkan. Cuman ini wisata yang cukup seru. Oke, dua hal yang lo harus lakuin ketika lo berkunjung ke Purwakarta: nyobain waduknya, yang kedua nyobain kulinernya. Kita udah waduknya, next kita bakal nyobain buat kulinernya. Rencananya kita pengen cobain buat nasi liwet dan sate maranggi. Tapi sate maranggi ntar kita bakal cobanya di gunung. Jadi mantap. Beda banget ya, kayak aduh. Lebih tenang dan memang lebih sepi juga. Untung kita belum tengah hari ya, masih jam 9 jam 10 tadi. Masih oke cuaca. Panas ya, panas matahari tapi nggak terlalu terik. Karena mungkin udah masuk musim hujan juga ya. Tapi kita antisipasi mendung nih untuk di Gunung Bongkok nanti. Oke. Tapi kayaknya agak surutnya sih. Iya, agak surut. Belum lah. Kasih seminggu lagi kayaknya udah agak penuh sih menurut gua. Oke. Mantap ya. Waduk. Sebelum OTW ke tempat liwet, kita minum dulu. Haus katanya. Dan lu nggak akan siap dengan baju yang gue pakai. Kita tidak hanya memiliki 3 paslon ya buat capres dan cawapres, tapi ada 4. Lu nggak akan siap. Visi misi Gi buat pilpres Gi.
ngombe alias minum haus. Yang kedua adalah tetap nah berarti yang ketiga adalah join RT Sports Indonesia. Program unggulan gue dan Egy adalah paket data gratis ya buat nonton channel YouTube Ray the Explorer. Enggak. Paket data gratis. Kita bakal memperatakan internet di seluruh Indonesia. Makasih Bu. Ya. Kita bakal coba memajukan setiap lini dan juga daerah-daerah pariwisata ya. Soalnya emang kita kan negara maritim dan sangat seksi banget kalau misalnya ngomongin soal budayanya, tempat-tempat eksotisnya. Yo, sobat gabut, sobat mager. Sekarang kita udah sampai di warung nasi lesennya Bang Midun ya. Ini gue pilih karena berdasarkan Google Maps ini rating tertinggi. Jadi gue pengen coba buat makanan yang emang terbukti sama orang-orang yang udah nge-review itu kayak gimana. Apakah benar enak atau enggak. Dan iya tadi kita habis muter-muter Waduk Cirata. Laper, meskipun baru jam 10. Sekarang lagi nunggu makan. Tadi coba buat ngambil menu dulu. Kita ngambil beberapa pilihan menu. Cuman yang paling pengen gue coba itu nasi liwet nih. Kayak gimana? Tapi kita nggak bisa milih satu porsi kalau di sini. Harus satu kilo ya? Satu paket. Bukan satu paket, satu Ya, ikannya satu bakul. Satu bakul lah itu. Jadi ya kita tinggal nunggu. Mantap, timelapse dulu. Sekitaran jam 10 pagi kita udah sampai di warung makan lesehan Pak Midun di daerah Waduk Cirata. Bener, kita milih ke tempat ini karena pengen tahu apa yang direview di Google Maps sesuai nggak sama apa yang kita rasain. Dan karena kebetulan menu yang ditawarin di sini pas banget sama yang pengen gue jajal, nasi liwet plus marangi, jadi fix ini adalah tempat yang pas. Oh ya, tempatnya sebelah jalan besarnya banget dan nggak harus masuk ke area wisata, jadi cocok buat lo yang nggak mau repot dan pengen langsung melipir. Kita nunggu sekitaran 30 menit sebelum makanan datang dan di awal kita milih makanan, gue agak sedikit kaget kalau di listnya nggak tertera harga. Sebelum bayar gue pastiin dan minta ke warungnya dulu buat ngitung harganya berapa biar nggak kena jebakan Batman. Dan ternyata harganya cukup pas untuk ukuran makan berempat. Hemat lah, lumayan. Gak sadar ngaso-ngasonya udah cukup lama, akhirnya hidangan makan siang datang juga buat disantap. Let's go. Coy, sekarang kita udah ada nih hidangan makanannya. Apa? Ayam goreng, sate marangi, lalapan, nasi liwet, dan ikan bakar. Kelapa. Enak kan, ciptaan Tuhan. Ini dari bumbunya, dari sambalnya udah enak banget sih. Aromanya ya. Kacau, ini parah banget terasi sama Rasa ya? bagus banget karena habis capek, kita belum capek. Cobain dulu, ntar pulang pesan buat kita. Iya, enak. Sambal ini. Wah, lagi Purwakarta bro. Gimana? Aja bet. Baunya keren kan? Bukan? Banyak. Oh. Emang ya, kalau nyobain marangi di daerah lain sama di Purwakarta sendiri itu pasti udah beda banget. Jadi spoilerin gue sama ibu negara dan emang enak menurut gue. Ikannya bro, sambal kecapnya nggak ribet. Sambal lagi, karena gua nggak terlalu sambal, cuma sambal. Oh ini teman-teman, kalau yang gak ada sambalnya ada kecap, sambal kecap gitu. Sebenarnya buat ikan sih, cuma mungkin buat ayam cocok. Kalau ikan memang kecap sambalnya sama kecap. Variasi sambal ada 3 ya. Ada sambal kecap ikan, sambal goreng ayam, sama kecap. Ini
kalau itu nambah pecah. Tapi nggak tahu kalau di sini namanya. Gue udah nyobain nasi uduknya. Menurut gue nasi uduknya enak. Cuman kalau masih dibanding sama kubah, lebih strong rasanya di sana. Cuma ini udah enak banget. Ikannya gimana? Ikannya gitu. Tapi 100.000. Kalau gue bawa makan keluarga nih kan, ayah ini cukup anjir. Jadi semua menu ini dibanderol dengan harga 134-136. Di menu awalnya itu nggak ada harganya. Kayak kalau misalnya emang ada restoran yang nggak ada harganya, saya akan tanya dulu sebelum pesan ya. Oke. Dan menurut gua dengan harga 132 ini dapat nasi liwet sebakul ini, marangi, ikan bakar, ayam, kelapa dua, worth it. Terjangkau lah. Harga family. Oke coy, semua sudah dibungkus. Nasi liwet tadi yang emang ada sisa kita bungkus buat nanti perjalanan buat ke next episode RTE. Kita udah nyobain maranginya ya. Kan gila gue udah nyobain, ayam saya gitu nyobain, kelapa udah nyobain, nasi liwet dan juga sambal-sambalnya. Warung nasi lesehan ya, Bang Midun. Gua rekomendasi sesuai dengan yang gua kasih, yang gua lihat di Google Maps. Oke, jadi review sama orang-orang enak dengan harga yang terjangkau ya, 134 udah dapat segini banyak. Bisa sampai ya 4 orang bisa itu kalau misalkan lu bawa keluarga. Best of foodnya bagi ikan ya. Ikan oke, karena ayam udah basic ya, tapi ikannya tuh lembut. Sama sambal-sambalnya sih, variasi sambalnya di Sambalnya banyak ya. Kalau gue sih maranginya beda. Memang marangi Purwakarta tuh emang beda di antara yang lain. Nasi liwetnya juga enak. Kurangnya paling apa ya, laler doang sih. Cuman ya wajar lah ya kita makan di tempat lesehan jadi kayak sepertinya itu adalah akhir perjalanan gue dan Egy buat mengunjungi Purwakarta, Waduk Cirata, dan juga mencoba untuk kulinernya. Egy mencoba kuliner di sini. Udah cukup puas gue dengan episode ini. Lu mungkin bisa jadi referensi ya video ini buat lu liburan sama keluarga atau ketika lu udah berkeluarga. Oke, jadi itu aja mungkin RT Explore kayak gitu. Terima kasih banyak, semoga suka. Terima kasih dan sampai jumpa. Yuk.